spiritual. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Tapi sebelum membasuh muka, basuh dulu tangan, bukan tang. Dengan keran basuh tangan. Gosok tangan. Kuku potong. Bagaimana kuku ujung? Nah, setelah bersih, barulah ditampung air tadi. Cuci bersih. Setelah cuci bersih, ambil gayung, cuci bersih. Setelah itu barulah berkumur-kumur. Ambilkan air, masuk kumur-kumur. Yang paling bagus siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Kusuruh mereka bersiwak inda kulli shalah. Ambil siwak. Setelah itu tarik air ke hidung. Ambil air, masukkan ke hidung, tarik. Kenapa tarik hidung? Karena dari hidung naik dia ke otak. Maka ketika diambil air, disedot ke hidung, naik ke atas, memang sakit memang, tapi terbantu. Orang yang flu, pilek, batuk, bagus. Habis itu wajah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Yang dimaksud muka itu mana? Paku telinga kiri, paku telinga kanan. Mana pakunya? Ini paku. Nampak? Ini paku. Yang tak berpaku, buatlah sendiri. Sejengkal cuman lebarnya. Paku kiri, paku kanan. Yang batas wajah atas mana? Batas dagu dengan batas tumbuhnya rambut di atas. Itulah wajah yang mesti disapu. Dari dagu sampai batas tumbuh di atas. Nah, ini. Batas normal. Mana tahu tumbuhnya sampai ke atas, itu. Habis itu tangan. Wa aydiyakum, basuhlah tangan ilal marafiq, tangan sampai siku. Sampai siku. Ambil air sampai siku. Digosok. Habis itu kepala. Kepala bagaimana? Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kamu. Kalau muka siram, kalau tangan siram, tapi kalau kepala tidak disiram. Yang pula hidupkan keran kepala. Kalau kepala, tangan yang dibasahi. Basahkan tangan. Kalau mazhab Syafi'i sikit aja sah. Ini Nabi pakai sorban, sikit aja disapunya. Kena sampingnya sikit sah. Katanya Pak Ustadz 3 helai ada. Itu pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Asal sudah basah tangan, kena sikit dah lah. Makanya kadang kita tengok anak-anak MDA itu apa sih? Tapi kalau mazhab Maliki enggak. Di Maroko saya pernah wudhu di pasar, saya ambil basah tangan, saya sikit. Datang tukang sayur marah sama saya. Ini pasar. Lah ya Syekh, tak sah wudhu ente kan? Saya diam aja, saya tak peduli. Saya mau lawan tak badan dia tegak. Datanglah satu anak muda Maroko ngasih tahu, huwa minasyarqil awsat, ini dari Asia Tenggara, hum alal madhabil Imam Syafi'i, mereka ini mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ba'dul ras, sebagian kepala saja cukup, sedangkan Maliki tidak. Dalam mazhab Maliki basahkan semua tangan, setelah basah disapu dari muka ke belakang, habis itu sampai tengkuk, maju tarik ke muka, masuk telinga. Kalau mazhab Syafi'i lain air untuk kepala, lain untuk telinga. Kalau mazhab Maliki enggak, semua kepala sama telinga nyambung. Kalau enggak, basahkan telinga. Ini mana ada orang tengok telinga sikit aja. Sampailah masuk ke lubang telinga. Ini kadang. Setelah itu barulah kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Setelah itu kau pun dalam keadaan suci, menghadap ke arah kiblat, lagi-lagi spiritual. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kau minta 3 sama Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang taubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan diri. Wa ja'alni min ibadika salihin, jadikan aku hamba engkau yang soleh. Ini keluar, tidak usah terlalu besar, ya, nggak usah terlalu besar sehingga airnya juga tidak boros ya untuk keluar. Nah, ini kita menyela-nyela dulu, dimulai dari kanan. Ya, ingat ya, selalu dimulai dari yang kanan. Nanti di Al-Bukhari ini di
subtopik yang ke-31. Jadi kalau kita baca topik yang keempat, kita berwudu, subtopik 31 itu ada namanya subtopik berjudul babut tayammun, ya, memulai dengan bagian yang kanan. Selalu kanan didahulukan, kanan dahulukan. Baik ya, jadi kita mulai. Ini kita buka dulu secukupnya kerannya, keluar air. Ulangi ya, tadi sudah kita bismillahirrahmanirrahim, niatkan dalam hati. Kemudian kita menyelai-nyelai seperti ini. Ya, ini bagian pertama. Nah, lalu yang kiri juga dibersihkan dulu seperti ini. Ya, sudah ya. Nah, ini sudah dibersihkan. Nah, ini sunnah ya. Sudah sunnah yang pertama kita lakukan, karena yang pertama niatkan mengikat pada rukunnya, pokoknya. Jadi ada pokok yang terkait dengan konfirmasi keadaan hati kita. Rukun yang pertama niat, kan? Nah, kemudian dikonfirmasi di lisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita masuki sunnah-sunnah, memulai dengan sunnah berwudu. Tadi sudah menyela-nyela dulu, ini membersihkan bagian jemari-jemari dan telapak, ya. Baik, sehingga keadaannya bersih sebelum membersihkan yang lain. Baik, selesai. Kemudian langsung untuk berkumur-kumur kita ambil. Nah, biasanya saya melakukan seperti ini. Kalau sudah ngambil seperti ini, ya. Nah, ini ghorfah namanya. Ghorfah itu dengan satu genggaman, ya, cedukan seperti ini. Genggaman atau cedukan seperti ini. Nanti biasanya kalau saya suka melakukan untuk menghemat itu, begitu dibuka sudah cukup ini, ya. Lalu saya akan tutup terlebih dahulu, tutup. Nah, sehingga air tidak terus mengalir, ya. Jadi langsung kita kumur-kumur. Baik, saya ingin terangkan terlebih dahulu. Di saat mengumur-ngumur itu namanya tamadmad, ya, tamadmad. Itu bisa kita lakukan dengan 2-3 pendekatan. Pertama, kumur-kumur terlebih dahulu, ya, kumur-kumur sampai keluar, ya. Kemudian yang kedua juga kumur-kumur, nanti sebagian airnya langsung dihisap, ya, dihisap. Jadi kumur-kumur, sebagian airnya dihisap. Nah, itu yang dihisap itu istinsyak namanya, ya, masuk ke dalam hidung, istinsyak, usahakan agak dalam. Nah, nanti kemudian kita keluarkan disebut istinthar namanya, ya. Ini bagian yang kedua, kumur-kumur, ya. Kemudian yang pertama, yang keduanya itu sambil dihisap, baru nanti istinsyak ini, kalau istinthar dikeluarkan. Ada nanti sedikit saja, bisa tambahan kalau menggunakan siwak, ya, untuk bisa membersihkan itu, ya. Jadi bisa saja kemudian kalau memang tidak ada itu bisa gunakan bagian jari yang dianggap bersih, ya. Tadi kan sudah dibersihkan. Untuk membersihkan kalau ada sisa makanan yang kalau tidak ada siwak dengan kayu tertentu atau sikat gigi, Anda bisa gunakan bagian jari yang dianggap sesuai untuk membersihkan kalau ada sisa makanan di sini yang tidak cukup dengan kumur-kumur. Ya, saya ambil contoh begini misalnya. Ini buka seperti ini, ya. Lalu kita mulai, ya. Lalu kita tutup dulu ininya, ya, seperti ini. Gitu ya. Nah, ini untuk yang sikat giginya atau membersihkan bagian sisa makanan, sehingga kalau sudah makan, ya, tidak sempat juga sikat giginya, nanti kita bisa bersihkan dengan bagian jari yang sesuai, ya. Itu untuk kondisi-kondisi tertentu. Saya ulang, ya. Nanti setelah itu istinsyaknya nanti bisa terpisah. Kalau bisa bersamaan juga bagus. Ini sambil istinsyak kan, nanti dikeluarkan. Ya, kita ambil contoh, ya. Yang simple dulu. Ini ambil begini, ya, kita kumur-kumur. Ya. Nah, baik, kita contohkan, ya, sekali lagi, ya. Jadi teman-teman sekalian bisa, tadi kan sudah, ya, untuk kumur-kumur sambil dibersihkan bagian giginya. Nah, kemudian yang kedua kita ambil untuk maksimalkan istinsyak dengan istintharnya. Jadi kumur-kumur lagi sambil dihirup, ya, ke hidung, ya, dibuang. Nah, ini bisa berkumur-kumur sambil dihirup, atau kalau mau kumur-kumur dulu, buang, nanti bisa untuk istinsyak dan istintharnya terpisah, ya. Ya, kita ambil misalnya contoh untuk yang kalau terpisah begini, kumur-kumur, ya. Kalau mau dihirup ke hidungnya terpisah, kita ambil lagi, ya kan, seperti ini. Nah, itu, ya. Nah, ini manfaatnya kalau dipisah ini kayak semacam ada pilek, ya, pilek atau virus tertentu berkumpul. Nah, ini biasanya lebih spesifik untuk membersihkan wilayah hidung, sehingga ketika ditekan itu istinsarnya ini bisa dipijit salah satunya bergantian untuk dikeluarkan, ya, sehingga kotoran yang ada di hidung itu bisa keluar. Ya, kalau dalam kondisi normal biasa bisa langsung Anda hisap saja,
dihirup ya, bukan dihirup ke hidung. Jadi sambil kumur-kumur dihirup ke hidung. Jadi bisa dikeluarkan secara bersamaan atau di hidung terlebih dahulu bisa. Karena tidak ada aturan spesifik mana yang didahulukan. Apakah di mulut dulu atau di hidung dulu. Jadi kalau Anda ingin keluarkan yang di hidung dulu boleh. Misal begini. Ya. Nah, kurang lebih demikian ya. Atau yang di mulut dulu baru di hidung, nggak ada masalah. Tergantung kondisional saja. Karena sifatnya tamadmad dulu baru istinsyak. Itu yang urutannya. Jadi kumur-kumur dulu, baru dihirup. Adapun cara mengeluarkan tidak spesifik diatur. Ya, tapi kalau ingin berurutan boleh dari mulut keluar, baru hidung. Terus kalau kondisi ingin membersihkan spesifik khusus, boleh dipisahkan. Kumur-kumur, ya, kemudian dilepas, baru kemudian khusus untuk yang hidung untuk memudahkan yang di dalam itu keluar. Hikmahnya kan mengeluarkan yang kotor. Jelas ya? Baik. Bisa dipahami ya, teman-teman sekalian? Nah, jadi itu untuk yang pertama, kumur-kumur. Sekali lagi, buka kerannya. Saya ulang ya. Kerannya buka, ambil air ghorfah namanya, segenggaman seperti ini ya. Kemudian kalau sudah cukup, tutup ini supaya tidak mubazir. Kumur-kumur itu ya, das ya. Nah, baru kemudian dicuci kembali, disiapkan. Nah, ini kalau sekali cukup sudah, kalau diperlukan 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali ya. Dan ini tadi penggunaan jemari sekali lagi ya, untuk menegaskan atau menghilangkan bagian bekas-bekas kalau ada makanan dan sebagainya yang kalau sekiranya tidak memungkinkan untuk gosok gigi atau membersihkan. Jelas ya? Baik, lanjut. Dari sini saya tes air dulu. Kemudian kita buka kembali. Nah, sekarang masuk ke bagian yang pokok. Ya, buka lagi, masuk gini, bagian yang pokok. Tutup, baru ke wajah. Nah, ini yang ingin saya contohkan, bagian pokok yang paling utama itu. Ini ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di wajah begini. Ini lihat ya yang telunjuk gini. Oh, seperti ini. Nah, ini bagian jempol yang di sini belakang. Kemudian langsung ke bawah. Nah, ini yang diselai-selai di janggutnya. Ya. Maksudnya apa? Supaya meresap air ke pori-pori karena melewati janggut ke dalam sini. Kalau nggak ada janggutnya bisa langsung dibasuh ke dagu ya di sini. Nah, jadi ini satu, kalau dirasakan belum cukup keseluruhannya, ambil lagi begini ya, terus seperti ini, kemudian dan tutup dulu ya. Terus seperti ini ya, saya kira 2 kali juga bisa cukup ya, seperti ini ya. Nah, ini nanti ada versi yang sekali itu versinya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyontoh praktek Nabi yang pernah menggunakan sekali. Itu kalau di Al-Bukhari, subtopik yang ke-21, marratan ya. Babul wudu, judulnya itu Babul wudu marratan. Bab pembahasan tentang wudu yang sekali basuh ya. Kemudian nanti yang versi yang keduanya, subtopik 22, itu yang versinya Abdullah bin Zaid. Babul wudu marrataini, 2 kali. Ya, kemudian versi yang Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu yang subtopik 23. Itu yang 3 kali, talatan. Nah, versi yang dimaksudkan itu adalah pengalaman sahabat-sahabat mulia ini melihat wudunya Nabi untuk memanfaatkan air, dan juga terkait dengan luasan cakupan ya, apakah tercakup nggak dengan air itu kepada bagian-bagian yang harus dibasuh atau diusap dalam wudu itu. Prinsipnya demikian. Jadi boleh sekali-sekali, 2 kali, atau 3 kali, dan mendahulukan yang kanan. Ingat ya, mendahulukan yang kanan. Ada namanya sebab yang pernah juga saya utarakan, yang nomor 31 subtopiknya babut tayammun ya, tentang tayammun ketika Nabi mengajarkan Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha bagaimana mendahulukan yang kanan. Jadi kanan dulu baru kemudian kiri. Nah, ini tentang kanan dulu kemudian yang kiri juga akan masuk setelah ini ya. Setelah kemudian wajah selesai, baru tangan sampai siku. Ini kita ambil lagi ya, wajah selesai, tangan sampai siku, kumpulkan seperti ini airnya. Nah, teman-teman sekalian, ini ya. Kemudian tumpahkan di tangan ini, ya, sampai siku ke sini. Nah, lalu ke sini depan. Nah, terus sampai ke sini, ya. Nah, ratakan seperti ini. Jelas ya? Nah, kalau dirasakan belum cukup, rata, buka lagi airnya, ya. Nah, dianggap cukup, tumpahkan, tutup dulu seperti ini. Nah, nanti bisa dari depan begini, ya. Kemudian ke belakang bisa seperti ini, yang fleksibel saja. Penting air ditumpahkan, bisa ke sini dulu, bisa ke sini dulu. Ya, tadi kan saya mulai dari belakang itu seperti ini.
ke depan, kemudian yang kedua saya mulai dari depan untuk meratakan ya, seperti ini. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu ke yang kiri, itu yang dibuka lagi. Nah, tutup seperti ini ya. Ini boleh fleksibel dari mana mulainya, yang penting dari depan sini ke bagian siku ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau mau kita samakan, kalau kanan 2 kali, kiri 2 kali juga ya, untuk bisa menyeimbangkan, menyamakan seperti ini. Tumpahkan ya, pas ya. Baik. Nah, ini suasana malam kita prakteknya, jadi diiringi dengan sekuteng yang lewat. Ya teman-teman, saya nah selesai, kemudian mengusap kepala, bukan rambut ya, karena kepala, ingat bagian mengusap itu ambil. Nah, ini kan dipercikan nih ya, dipercikan seperti ini tuh ya. Nah, jadi kita pun nggak harus terlalu banyak ngambilnya, saya ambil secukupnya, percikan. Dan nah, ini untuk kepala. Kalau dirasakan nggak ada masalah, dari depan ke belakang seperti ini ya, kita boleh balikan lagi begini, atau cukup ke belakang juga begini, nggak ada masalah ya. Lalu versi pertama langsung ke telinga begini ya, langsung ke telinga. Ingat yang telunjuk ini bagian dalam begini, yang jempol ini bagian belakang di sini ya, seperti ini. Bisa seperti itu, atau kita dahulukan dulu kepala misalnya ya. Nah, kemudian nggak terlalu banyak ya, cipratkan begini. Nah, usapkan misalnya begini. Nah ya, setelah kita rasakan cukup untuk bagian kepala, boleh ditarik lagi ke depan, boleh, atau boleh cukup begini saja, sah ya. Atau kalau ada kesulitan tertentu bagian kepala, dahulukan bekas ubun-ubun, atau nanti kalau ini bermasalah sakit, bisa sisi-sisi yang lain termasuk kepala. Setelah itu ambil air lagi ya kan, baru kemudian membasuh telinga seperti yang tadi dicontohkan. Bagian depannya menggunakan telunjuk di sini, belakangnya menggunakan jempol. Jelas ya? Baik, berpindah ke kaki. Nah, ini penting juga karena nanti ada hadis spesifik ya terkait dengan bagian kaki ini, khususnya kotoran-kotoran yang melekat di kuku ya, kuku bagian jempol ini ya, di sebelah-sebelah sini, ujung-ujung ini. Jadi perhatian, ingat kaki sampai 2 mata kaki sampai di sini ya. Jadi kita bisa ambil lagi airnya seperti ini ya, kemudian cukup gini. Nah, biasanya saya bagi 3 bagian. Yang pertama saya tumpahkan, basuh ini dulu. Nah, setelah ini, nah kemudian bagian depan kita bersihkan dulu begini, ini ya. Nah, udah seperti ini ke belakang, dan tentunya bagian belakang tidak mendapatkan porsi air yang cukup ya, walaupun mendapatkan bagian tertentu untuk mengusap, tapi ini lebih bersih untuk bagian depan pertama. Jadi yang kedua, nah ini kita bisa sempurnakan bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini ya, majukan lagi ke depan ini. Nah, 2 pun sudah cukup sebetulnya ya. Kalau dirasakan kurang bisa dengan 3. Selanjutnya yang kiri, seperti halnya yang kanan tadi, kita ambil ini ya. Nah, ini seperti ini. Saya suka menggunakan kelingking karena lebih fleksibel untuk menyela-nyelanya. Ini dibersihkan di sini ya, ini untuk ke belakang. Nah, kemudian disempurnakan, ambil lagi, kita tumpahkan seperti ini ya. Dah selesai. Nah, ini selesai ya. Setelah selesai, dah kita diusahakan menghadap ke arah kiblat, di detik sini ya. Lalu kita berdoa, doa yang sudah pernah diajarkan juga ya, syahadatin dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, kalau kita ingin supportkan doanya supaya dengan kita taubat, kemudian juga kita bersuci ya, ya Allah jadikan aku termasuk orang taubat. Berarti ini tadi kita sambil evaluasi. Makanya ada ulama juga yang menyarankan sambil saat dibasuh ini dan nadhafah, ini kan nadhafah nih luarnya, nadhafah ya, tapi juga harus ada al-husnu wadhiya. Sifat husnu wadhiya itu yang dimaksud dengan taharahnya, bersih luarnya, suci dalamnya. Ini yang diisyarat Nabi di hadis Muslim, begitu jatuh air wudhu itu, jatuh pula dosa-dosa yang melekat kepada fungsi-fungsi organ tubuh yang digunakan itu. Jatuh. Nah, jatuhnya ini dengan taubat. Jadi kita merasakan ini ada yang salah nih sebelum wudhu nih ya, supaya hilang kesalahan itu. Makanya ada ulama yang mengajarkan evaluasi saat dibasuh itu, merasakan dalam diri, minta sama Allah supaya digugurkan dosa yang ada di wajah, gugurkan dosa yang ada di tangan, macam-macam.
dalam hati kita bisa meminta dengan bahasa kita. Ya Allah, gitu kan, mohon hilangkan kesalahan-kesalahan yang melekat atau kebiasaan buruk pada tangan, pada wajah sebelumnya ya, dan sampai dengan ke ujung kaki. Itu dalam hati kita bisa meminta, tidak ada masalah di situ. Karena ada unsur taubat di dalamnya. Jadi begitu selesai, kita berdoa, kita mohon kepada Allah, digolongkan pada orang-orang yang taubat, kemudian juga yang terbiasa bersuci. Mutatahhir itu biasa bersuci. Jadi begitu wudunya misalnya batal, suci lagi, sehingga terjaga dalam kebaikan.